Salam Smart Farm. Saya Dr. Maxon, owner Smart Farm. Hari ini kita akan berbincang-bincang melakukan suatu pekerjaan di dalam budidaya jahe merah, yaitu langkah pertama bagaimana kita memilih, menyiapkan bibit yang baik dan akhirnya melakukan penyemaian dengan baik dan optimal. Karena apa? Selama ini petani-petani konvensional pada waktu mereka memilih bibit yang baik adalah berusia umur dari 10 bulan sampai 12 bulan atau sampai jahe merah, tanaman jahe merah menjadi layu atau mati. Itu adalah bibit yang terbaik. Biasanya kalau bibit di bawah 10 bulan agak sulit untuk tumbuh dan berkembang. Pada waktu kita memilih bibit, sekali lagi kita bisa melihat dari warnanya. Kalau warnanya masih merah muda, artinya bibit masih usianya belum cukup. Tetapi kalau warnanya sudah semakin merah tua, artinya bibit ini sudah usianya cukup sehingga baik untuk dilakukan pembibitan. Ya, setelah kita menemukan bibit yang cocok usianya, kita harus memberikan perlakuan agar mendapatkan bibit yang optimal. Biasanya petani-petani konvensional hanya satu rimpang ini hanya beberapa bibit yang jadinya. Tetapi dengan perlakuan yang akan kita lakukan, kita menargetkan agar satu rimpang ini bisa melebihi dari 10 atau 15 bibit yang kita dapatkan, sehingga hasilnya lebih optimal. Perlakuan yang pertama adalah bibit ini harus kita bersihkan dari seluruh tanah yang ada. Kita akan mencucinya bersama-sama. Untuk membersihkan bibit, kita lakukan dengan air yang mengalir agar seluruh tanah yang ada pada rimpang itu bisa bersih. Kita harapkan dengan pembersihan ini kita mendapatkan kualitas rimpang yang bagus. Setelah kita melakukan pembersihan, kita perhatikan kalau ada yang mengambang atau mulai terjadi pembusukan, bibit itu tidak kita pakai. Ini adalah contoh bibit atau rimpang yang jelek, walaupun sudah ada tunasnya, tetapi sudah mengalami kerusakan, ada goresan. Melakukan pembersihan dengan air mengalir, dan di situ kita bisa melihat apakah bibit atau rimpang mengalami pembusukan atau luka atau tergores. Itu kita tidak pilih untuk menjadi bibit penyemaian. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah menganginkan, menjemur atau mengangin-anginkan bibit ini dalam ruangan yang terbuka, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Penjemuran atau penganginan-anginan ini kita lakukan paling 3 sampai 5 hari. Setelah itu kita akan lanjut dalam proses selanjutnya. Setelah 3 hari kita lakukan pengangin-anginan atau menjemur di dalam ruang tertutup, terhindar dari sinar matahari. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memilih tunas-tunas yang ada. Kita potong dengan ukuran kecil sebanyak mungkin dari satu rimpang agar menghasilkan jumlah yang banyak. Sebelum kita melakukan pemotongan, kita harus mensterilkan pisau yang akan kita potong. Tujuannya agar bekas luka potongan ini tidak membawa bakteri ataupun virus yang ada. Tapi kita cukup dengan air panas. Jadi pisau kita celupkan ke dalam air panas yang ada. Pisau untuk memotongnya agar terhindar dari bakteri ataupun virus yang bisa menyerang rimpang sehingga terjadi busuk rimpang atau busuk akar. Kemudian juga dengan tempat talang ini kita rendam di air panas untuk sekedar melakukan sterilisasi panas.
Lalu kita lihat cara konvensional hanya dipatah-patahkan. Jadi satu rimpang paling hanya mendapatkan 3 atau 4. Tetapi dengan teknologi ataupun perlakuan yang kita lakukan, ini kita bisa mendapatkan 8 calon bibit jahe merah. Lalu sebelum kita melakukan penanaman penyemaian, bibit yang sudah kita potong ini kita lakukan herbisida, yaitu dengan organik. Bahannya adalah 2 kilo bawang putih dicampur dengan 1 galon air isi ulang, dan di blender dicampur, ditunggu sampai 1 jam. Setelah itu direndam 15 menit, direndam. Setelah 15 menit direndam, kita akan ambil dan kita iriskan di satu tempat. Jadi setelah 15 menit direndam dengan larutan herbisida agar akarnya tidak terkena jamur, bakteri, ataupun virus, ini yang ditakutkan oleh petani. Kita keringkan, kita diamkan. Setelah itu kita akan lanjut masuk ke dalam tahap penyemaian. Ini contoh yang sudah kita rendam dalam waktu 15 menit. Sebelumnya kita siapkan media untuk bibit jahe kita tanam. Bibit ini terdiri dari sekam mentah atau sekam bakar dicampur dengan sisa serutan dari limbah kayu yang kita lakukan. Lalu kita akan masukkan satu media, satu bibit yang kita tanamkan di dalamnya. Bagaimana kita memasukkannya? Kita ambil dan kita hadapkan tunasnya menghadap ke atas. Kita tekankan kurang lebih berapa yang kita masuk, yang penting tidak sampai dalam. Kita tutup. Satu. Setelah potongan bibit jahe rimpang sudah kita tanam dalam media tanam, kita bawa ke dalam rumah penyemaian. Jadi kita taruh saja di rumah penyemaian. Kita usahakan dia gelap, tidak terkena sinar matahari, karena hormon pertumbuhan itu akan muncul optimal pada kondisi gelap. Yang kita lakukan di sini adalah hanya menyiram setiap pagi dan sore. Biasanya ini akan tumbuh tunas-tunas seperti ini pada usia 21 hari sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 4 minggu ini akan tumbuh tunas dan dia akan menjadi sekitar 2 atau 3 bahkan 4 daun. Dan setelah 4 minggu kita lakukan ini, kita akan pindahkan ke dalam media tanam. Jadi inilah proses penyemaian yang kita lakukan di Smart Farm. Mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan hari ini, kita mendapatkan pengetahuan bagaimana kita memilih bibit sampai menyemainya dalam rumah persemaian sehingga bibit siap ditanam. Memang pekerjaan ini kelihatannya seperti mudah, tetapi juga sedikit sukar. Tetapi kalau kita tahu caranya, ini akan mudah sekali untuk kita laksanakan dan kita mendapatkan hasil yang optimal. Selamat mencoba. Salam sukses dari Smart Farm.